Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Munajat dari PMR Wira SMA Negeri 1 Megamendung Bogor akan mempresentasikan lomba presentasi kepemimpinan Gita Praja 15 Lamongan dengan judul menjadi pemimpin organisasi di masa pandemi. Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah seorang yang dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengerahkan suatu usaha bersama guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Dalam setiap kelompok atau organisasi, kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang penting. Kepemimpinan yang ada akan mempengaruhi kelompok di dalam mencapai tujuan. Cara seseorang memimpin dapat membawa kelompok atau organisasi tersebut ke arah keberhasilan atau ketidakkeberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin wira diharuskan untuk menjadi peer educator, yaitu dapat menjadi pendidik sebaya perilaku hidup sehat. Di masa pandemi ini kita diharapkan menjadi pendorong teman sebaya seperti selalu mengingatkan dan menggunakan masker, mencuci tangan sesuai prosedur, menghindari kerumunan, dan selalu mengingatkan akan pentingnya pola hidup sehat. Syarat-syarat menjadi pemimpin yang baik adalah problem solver. Pemimpin mampu mengambil keputusan dan mencari permasalahan di setiap keputusan. 2. Komunikatif. Tujuan dan tugas akan mudah dicapai dengan adanya komunikasi. 3. Menjadi inspirasi. Inspirasi yang baik akan menumbuhkan semangat untuk para anggota lainnya. Hubungan yang baik. Menjalin hubungan yang baik dengan cara profesional. 5. Bertanggung jawab. Seorang pemimpin harus memiliki bentuk kerja nyata. Fungsi kepemimpinan adalah 1. Fungsi perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. 2. Fungsi memandang ke depan. Fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu meneropong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap segala kemungkinan. 3. Fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara berikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. 4. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemajuan pelaksanaan rencana. 5. Fungsi mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan, bahkan ada pemimpin yang tidak berani mengambil keputusan. 6. Fungsi pemeliharaan. Fungsi ini mengupayakan kepuasan batin bagi pemeliharaan dan pengembangan kelompok untuk kelangsungannya. Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi. Pemimpin juga perlu memberikan penghargaan, pujian, hadiah, dan semacamnya kepada anak buah yang berprestasi untuk menjalankan fungsi ini. 7. Fungsi menjalankan tugas. Pemimpin harus konsisten menjalankan tugas dan bertanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Seorang pemimpin memiliki berbagai tipe dalam memimpin kelompok ataupun anggotanya. Berikut merupakan tipe-tipe dalam kepemimpinan. 1. Kepemimpinan diktatoris. Memimpin dengan cara mengertak dan menguasai. 2. Kepemimpinan oktokratis. Pemusatan otoritas dan pengembalian keputusan pada pimpinan. 3. Kepemimpinan birokratis. Memimpin berdasarkan peraturan. 5. Kepemimpinan demokratis berdasarkan pada desentralisasi kekuasaan dan pengembalian keputusan. 6. Kepemimpinan laissez-faire membiarkan kelompoknya menetapkan tujuan dan keputusannya. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan tersendiri karena dari sini kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di mana semuanya dilakukan secara terbatas seperti melaksanakan kegiatan, arahan, dan diskusi lainnya. Apakah kita dapat menjadi pemimpin yang baik? Setiap orang dapat menjadi pemimpin yang baik, hanya diperlukan kegigihan untuk belajar,
Yang pasti kita harus mempunyai rasa percaya diri dan komitmen untuk membuat pengembangan organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.